Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau terbang tinggi bagai Raja Wali di tengah badai hidup hari-hari ini Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya kepada-Mu, karena kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang selalu menolong, yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Urapi setiap telinga yang mendengarkan firman Allah. Buka hati kami, singkapkan segala rahasia firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita banyak mendengar situasi semakin mengkhawatirkan, tetapi kalau kita sehat kuat karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu tokoh di dalam perjanjian lama yang banyak juga tidak dibahas, tetapi tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa. Kita lihat di dalam Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Allah ini. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Selanjutnya ayat 12. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kita akan melihat pada pagi hari ini tentang iman yang mengubahkan dari satu pribadi yang bernama Kaleb. Saudara-saudara, Kaleb itu di dalam bahasa Ibrani artinya berani, gagah, perkasa, punya kekuatan yang besar. Kaleb ketika ada pembagian tanah Kanaan di dalam Yosua pasal 14 ini, Kaleb minta kepada Yosua bahwa dia harus diberikan pegunungan yang bernama Hebron. Hebron itu artinya mempersatukan.
Hebron itu artinya menggabungkan. Kaleb ini adalah satu rekan kerja daripada Yosua. Kalau kita melihat Kaleb ini, kita baca firman Allah ini, dikatakan ketika usianya 85 tahun, ketika dia datang kepada Tuhan, dia menerima janji Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu ini aku sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Kalau kita akan melihat sebentar, saudara-saudara, bagaimana Kaleb ini, dia seorang prajurit, dia seorang pemenang, bagaimana dia maju berperang. Dan dikatakan kekuatannya, firman Allah katakan sama seperti pada waktu Musa menyuruh dia. Pada usia 85 tahun, dia menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Dia tetap kuat di dalam Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan memelihara dia sampai saat ini. Saudara-saudara, saya percaya dalam tahun-tahun hidup kita, kalau kita ada sampai saat ini, seperti Kaleb katakan bahwa karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hidup saya dan saudara, kita bisa ada. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat Kaleb walaupun dalam usia sudah lanjut, fisiknya sudah tua, tetapi iman dan pengharapannya tidak mundur di hadapan Tuhan. Iman dia kepada Tuhan semakin kuat. Saudara-saudara, seberapa lama kita ikut Tuhan? Ada badai, ada tantangan. Seperti pujian katakan tadi, bahwa kita melewati hidup ini ada badai, ada tantangan. Tetapi bagaimana iman kita harus kuat seperti Kaleb. Semakin dia datang kepada Tuhan, semakin dia mengenal Tuhan, imannya itu semakin kuat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Kaleb itu begitu luar biasa. Ketika dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia katakan, saya minta kepada Tuhan janji yang diberikan Tuhan kepadanya, bahwa dia akan diberikan suatu tempat yang begitu luar biasa, yaitu di Hebron, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 dikatakan begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan kalau berjanji, dia menepati. Dia katakan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada yang namanya Kaleb. Nah, kita akan melihat di sini, saudara-saudara, ada 3 hal dalam kehidupan Kaleb sehingga dia mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Bilangan pasal 13 ayat yang kedua. Bilangan pasal 13 ayat yang kedua. Di sini diceritakan bagaimana Kaleb itu disuruh mengintai tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kemudian ditulis ada pemimpin-pemimpin dari suku Simeon, suku Yehuda, suku Isakar, dan Kaleb ini mewakili suku Yehuda. Kalau saudara baca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-6. Nah, Kaleb pada waktu disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, di situ ada 12 orang yang akan mengintai. Dan 10 pengintai, kalau saudara baca di dalam Bilangan 13 ini, 10 pengintai pulang dengan pesimis, merasa tidak mampu menduduki tanah Kanaan, karena tanah Kanaan pada waktu itu dihuni oleh bangsa yang bernama bangsa Enak, bangsa raksasa. Dan 10 pengintai ini, mereka pesimis untuk bisa menaklukkan tanah Kanaan. Sedangkan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka yakin bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan. Yang pertama, saudara-saudara,
Yang saya mau katakan pagi hari ini bahwa Kaleb itu punya pandangan bahwa hambatan dan tantangan yang datang dalam hidupnya adalah suatu potensi di mana kuasa Allah akan dinyatakan. Amin. Adapun tantangan yang dia hadapi, dia percaya lewat tantangan ini terkandung berkat Tuhan yang ada di dalamnya. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan, pada waktu itu 10 pengintai berkata, kita tidak mampu menaklukkan tanah Kanaan ini karena bangsanya begitu besar. Sedangkan Yosua dan Kaleb ini, mereka berkata mereka mampu karena Tuhan beserta dengan mereka. Saudara-saudara, kadangkala hambatan yang ada di depan kita, tantangan yang ada di depan kita membuat kita menjadi lemah. Kadang-kadang kita tidak mampu menghadapi. Tetapi kalau kita pandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan, kita akan mampu menghadapi itu. Amin. Nah, Kaleb ini adalah satu pemimpin yang besar. Makanya dia mewakili suku Yehuda. Suku Yehuda diwakili oleh Kaleb. Dia orang pilihan. Saudara, kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan kalau saudara ada di tempat ini, Tuhan memilih kita untuk kita ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan memilih kita dari banyak orang yang ada di muka bumi ini untuk kita diselamatkan. Dan kita merespon panggilan itu. Sama seperti Kaleb. Ketika dia merasa bahwa Tuhan beserta dengan dia percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan, diberikan kuasa. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Kaleb ini, dia percaya, dia punya pandangan bahwa tantangan yang ada di depan dia adalah peluang untuk dia mendapatkan berkat. Jangan berkata saudara bahwa tantangan di dalam hidup kita ini adalah suatu masalah yang besar. Ternyata saudara-saudara, di balik masalah yang besar ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Makanya ketika kita menghadapi tantangan, jangan kita menjadi lemah. Hendaklah kita punya pandangan ke depan bahwa di balik segala tantangan ini ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Kaleb, dia merasa bahwa sekalipun ada tantangan ketika dia menduduki tanah Kanaan, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan ada bersama dia. Pandangan Yosua dan Kaleb bukan melihat tantangan, bukan melihat bangsa enak yang begitu besar, tetapi dia punya pandangan bahwa dia percaya bahwa kalau tanah perjanjian ini diberikan Tuhan, pasti Tuhan akan bela dan menolong dia. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji bahwa berkat Allah Tuhan akan berikan kepada kita, kita harus imani bahwa Tuhan berjanji Dia juga akan menggenapi dan juga akan menolong memberkati kita. Nah, saudara-saudara, Kaleb ini percaya bahwa tanah perjanjian itu sudah disiapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, berbeda dengan 10 pengintai ini. Mereka berkata, wah, terlalu besar. Orang-orang enak ini, mereka raksasa-raksasa yang besar. Coba kalau saudara lihat di ayat yang ke-27, ayat 27, 28 di dalam Bilangan 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara-saudara, ternyata tempat yang mereka akan rebut itu memang berlimpah susu madu seperti janji Tuhan. Tetapi ada bangsa yang kuat, yang berkubu.
yang ada di situ, tetapi Kaleb dan Yosua percaya bahwa mereka sanggup menaklukkan tanah itu, saudara-saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, kita imani, kita jalani, berjalan bersama dengan Tuhan, percaya kita akan mendapatkannya itu. Iman yang terus ada di dalam hidup kita, kita harus bangkitkan terus. Hari-hari ini saudara-saudara, kalau kita melihat situasi, kondisi, keadaan dalam pekerjaan, dalam keadaan yang di luar sana, kadang-kadang membuat iman kita menjadi lemah. Bisa enggak kita? Bisa enggak ini? Apa bisa? Saudara-saudara, sertakan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Sertakan Tuhan dalam segala hal. Percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Amin. Bangun pagi, saudara, Tuhan, saya serahkan hidup saya hari ini, persoalan saya, pekerjaan saya, campur tangan di dalamnya, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara-saudara, pandangan Kaleb ini seperti pandangan Abraham ketika dia bersama-sama dengan Lot. Pada waktu itu ada pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembala Lot. Akhirnya Abraham katakan, kamu pilih yang mana? Akhirnya Lot pilih yang tanah Sodom dan Gomora yang dia lihat subur. Tapi ternyata di hadapan Tuhan berbeda, saudara. Pandangan Lot, dia lihat sesuatu yang indah, berbeda dengan Abraham. Akhirnya Abraham suruh pilih, kamu ke sana, saya ke situ. Lot pilih tanah Sodom, dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata di tanah itu ada dosa yang besar. Maka dihancurlah Sodom dan Gomora. Tapi Abraham, dia tetap memilih kepada rencana Tuhan. Saudara, jangan kita tertipu dengan pandangan. Biarlah pandangan kita terus kepada Tuhan. Amin. Pandangan hati kita, pandangan iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Kaleb, dia punya pandangan tertuju kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong, memberkati dia. Dia percaya bahwa hambatan, tantangan ini, di balik semuanya ada berkat Tuhan di dalamnya. Kemudian kita melihat, saudara-saudara, yang kedua, di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara perhatikan di sini ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Dikatakan ketika 10 pengintai itu berkata, mereka tidak bisa, kita tidak bisa, karena penduduk di sana adalah penduduk yang kuat, mereka bangsa enak, bangsa besar, bangsa yang raksasa. Tetapi Kaleb ini berkata kepada Musa, dia katakan begini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yang kedua, Kaleb ini punya iman yang bergantung kepada kesanggupan Tuhan, bukan kepada kekuatan mereka, saudara-saudara, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada hikmat manusia, tetapi Kaleb percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan sanggup menolong mereka. Makanya dia katakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, iman yang bergantung kepada kesanggupan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, saudara-saudara. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti Kaleb ini. Saya percaya bahwa mereka sanggup mengalahkan, sanggup menduduki negeri
dia percaya dengan kesanggupan Tuhan. Saudara-saudara, logikanya Israel tidak mungkin mengalahkan raksasa yang besar itu. Tetapi Kaleb berkata, tidak, kita sanggup. Saudara-saudara, kadang-kala di dalam hidup kita ada tantangan, persoalan berkata, wah, tidak mungkin, tidak bisa. Sama seperti 10 pengintai, wah, tidak mungkin berubah, tidak mungkin bisa. Tetapi saudara-saudara, kita harus punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memampukan kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan kita manusia, kadang-kala kita tidak mampu. Tetapi Kaleb ini, dia percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman bukan mengukur pada kekuatan diri sendiri, tetapi kepada kemampuan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dia pencipta segala alam ini. Dia sanggup menolong kita. Kita harus juga imani bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita menghadapi segala tantangan persoalan. Asalkan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kala kita percaya, tapi kita ragu-ragu. Benar enggak Tuhan menolong? Benar enggak Tuhan membela? Kita sudah doa, tetapi kadang-kala keraguan itu muncul. Makanya lawan daripada iman adalah kekhawatiran, ketakutan. Lawan daripada iman adalah keraguan kita. Ragu-ragunya kita akhirnya tidak terjadi. Iman harus percaya sungguh dan bergantung sepenuhnya kepada kemampuan Tuhan. Tuhan sebenarnya mampu membuat segala sesuatu yang besar bagi kita. Tetapi kadang-kadang kita manusia yang membatasinya. Saudara-saudara, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita dengan asumsi kita, dengan pandangan kita. Tetapi bergantunglah kepada kemahakuasaan Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara-saudara, Kaleb ini percaya akan pertolongan Tuhan. Makanya di dalam Bilangan pasal 14, Bilangan 14 ayat yang ke-9, Bilangan 14 ayat 9 ini juga dikatakan kepada bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, ini Yosua dan Kaleb berkata kepada bangsa Israel bahwa jangan takut. Di ayat 9, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa itu, tetapi dikatakan sebab mereka akan kita telan habis. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkenan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang besar terjadi, saudara-saudara, karena iman daripada Yosua dan Kaleb bahwa mereka sanggup menolong, mereka sanggup akan menguasai negeri itu. Karena apa? Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Dikatakan kami akan telan habis. Kalau di dalam bahasa Inggris saya tulis itu bread, artinya semacam sarapan. Dia katakan dengan iman, mereka itu bangsa besar, tetapi seperti makanan mereka akan lahap, mereka akan makan mereka. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Karena dikatakan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan
menyertai kita. Saudara, ini penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan kepada kita itu tidak habis-habisnya. Penyertaan Tuhan itu siang dan malam. Firman Allah katakan Dia menyertai kita. Waktu kita susah, waktu kita senang, penyertaan Tuhan itu terus bagi kita, saudara-saudara. Ini yang selalu harus kita imani, bahwa dalam segala perkara yang kita hadapi, bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita, saudara-saudara. Kadang-kala kita yang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Dikatakan, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, respon daripada bangsa Israel itu ternyata berbeda dengan iman daripada Yosua dan Kaleb. Ayat 11, ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, karena mereka pikir, wah ini mustahil. Kemudian tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, makanya kita harus pandang kepada Tuhan. Kalau kita melihat orang, pandangan orang, cerita orang di sekitar kita, kita bisa kecewa. Tetapi Yosua dan Kaleb ini mereka percaya kepada Tuhan, dan ketika ada bangsa Israel mengancam mereka, wah ini ngawur ini dua orang. Mungkin mereka pikir, ngawur ini dua orang, ngomongnya kok seperti itu. Akhirnya mereka mau melempari mereka mau lempari kedua orang ini dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan datang, saudara. Kemuliaan Tuhan datang, dan Tuhan berfirman. Tuhan berfirman begini, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kau lakukan, yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan datang, saudara-saudara. Tuhan katakan, berapa lama lagi bangsa ini tidak percaya kepadaku. Ada mujizat yang mereka sudah lihat, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bangkitkan iman saudara kepada Tuhan. Sudah ada banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Mari kita terus percaya sungguh kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Makanya Kaleb ini, dia bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan membela dia, saudara-saudara. Dan pada akhirnya umat Israel, bangsa Israel bisa menduduki negeri itu, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana omongan orang kadang-kala menjatuhkan kita, jangan dengar apa kata orang, tetapi dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mau maju, berjalan bersama dengan Tuhan, punya iman kepada Tuhan, jangan dengar asumsi pandangan orang, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau orang lain bisa menjatuhkan kita dengan perkataan, tetapi Tuhan mau mengangkat kita supaya iman kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus. Yesus sanggup menolong kita. Dia sanggup mengubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita percaya kepada kesanggupan Tuhan, sama seperti Kaleb ini. Dia berbicara dengan iman, tetapi orang lain tidak percaya. Akhirnya Tuhan sendiri yang turun. Saudara-saudara, kalau Tuhan sendiri yang sudah turun, akhirnya apa, saudara-saudara? Bangsa Israel ini, akhirnya mereka menyerah kepada Tuhan. Terus saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang kedua. Yang pertama tadi, Kaleb
melihat bahwa masalah yang terjadi ada potensi berkat Allah di dalamnya. Jadi saudara-saudara, jangan takut kita menghadapi tantangan persoalan, sekalipun kadang-kala membuat kita menjadi lemah. Kita percaya bahwa ada berkat Tuhan di balik setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, teruslah bergantung kepada kemahkuasaan Tuhan. Kita percaya Allah kita besar, saudara. Allah pencipta segala alam ini, Dia sanggup menolong kita. Orang lain Tuhan tolong, saya juga. Ya kan? Ada pujian itu. Orang lain Tuhan tolong, saya juga. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat di dalam Yosua pasal 14. Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat 10 sampai ayat 11. Yosua 10 ayat 11 seperti yang kita sudah baca di ayat pokok tadi, dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi 45 tahun ketika mereka keluar dari Mesir, 40 tahun mereka bangsa Israel ada di padang gurun, dan usia daripada Kaleb ini sudah 85 tahun. Dan dikatakan ayat 11, pada waktu itu aku masih sama kuat. Jadi pada usia 45 tahun Kaleb katakan bahwa seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yang ketiga, saudara-saudara, Kaleb terus maju. Kaleb tidak putus asa. Kaleb terus tidak puas dengan keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Kaleb terus mau maju di dalam Tuhan. Sekalipun usianya sudah tua, tetapi dalam pengiringannya, imannya kepada Tuhan, dia semakin kuat. Makanya dia katakan, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Usia tidak membuat Kaleb menjadi lemah, tetapi malah dia semakin kuat di dalam Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, Tuhan mau kita semakin hari semakin kuat, semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin hari kita semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Kaleb ini dia terus maju. Dia tidak puas dengan kondisi yang terjadi. Dia tidak puas dengan keadaan. Ya, yang penting sudah begini, yang penting saya sudah ada ini, yang penting saya sudah, target saya sudah tercapai, saya stop di sini. Tidak, saudara-saudara. Kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai target saudara, target saya yang penting saya sehat, yang penting saya memiliki rumah, sudah ada kendaraan, fasilitas segala macam, sudah stop. Tidak, saudara-saudara. Justru dengan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan, kita miliki, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus semakin setia di dalam Tuhan. Nah, Kaleb ini dia sudah menyaksikan bagaimana Allah bekerja bagi bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan perjalanan bangsa Israel, ada tulah terjadi, bagaimana Tuhan mengubahkan air menjadi darah, bagaimana bangsa Israel ketika di laut Tuhan belah dua, bagaimana juga mereka dipelihara di padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api, bagaimana juga Tuhan berikan mana kepada bangsa Israel. Kaleb sudah menyaksikan semuanya itu, saudara-saudara. Dan dia semau supaya dia juga ingin melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan terus terjadi di dalam hidupnya. Saudara, ada banyak mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Jangan berhenti. Tuhan akan memberikan mujizat demi mujizat lagi.
Tuhan akan memberikan berkat demi berkat lagi, asalkan kita tetap setia dan terus maju di dalam Tuhan. Jangan kita terbuai dengan keadaan. Ada kala kita sudah masuk di namanya zona nyaman, sudah semuanya sudah terpenuhi. Ternyata di situ kita sudah lupa, saudara-saudara. Zona nyaman membuat kita lupa berdoa. Zona nyaman membuat kita lupa akan Tuhan. Tetapi Kaleb tidak mau tinggal seperti itu. Dia mau maju di dalam Tuhan. Saudara, hari-hari ini maupun situasi keadaan, mari kita mau tetap maju di dalam Tuhan. Amen. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hadapi setiap tantangan, hadapi setiap persoalan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kaleb tidak gugur imannya, saudara. Walaupun sudah lama menunggu 40 tahun, dia tetap pegang janji Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, di ayat yang ke-12 ketika mereka menang, dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia pegang janji Tuhan. Dia minta janji Tuhan. Saudara setia kepada Tuhan, minta janji Tuhan itu, saudara-saudara. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita minta. Makanya firman Allah katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jangan kita tunggu, saudara-saudara. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan, saya minta keluarga saya diberkati Tuhan. Tuhan, saya minta Tuhan pulihkan. Tuhan, saya minta berkat Tuhan. Minta, saudara-saudara, maka akan diberikan kepadamu. Kaleb, dia minta janji Tuhan itu, saudara-saudara. Dan akhirnya Yosua memberikan Kaleb tanah Hebron. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau tetap maju di dalam Tuhan. Jangan kita memiliki iman yang lemah hari-hari. Mari kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan juga memiliki iman yang stabil, ya begitu saja. Tetapi kita harus mempunyai grafik yang terus meningkat, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya kalau pertumbuhan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, Tuhan akan terus menolong, memberkati kita. Nah, saudara-saudara, akhirnya di ayat yang ke-13, Yosua pasal 14, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Apa yang dia minta, Tuhan berikan. Saudara, kalau kita mau tetap maju di dalam Tuhan, sama seperti Kaleb ini. Yang pertama tadi, jadikan persoalan itu bahwa ada berkat di dalamnya. Kemudian yang kedua, percaya kepada kesanggupan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap maju di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Biarlah iman kita ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan jangan pernah kecewa. Jangan pernah kita mundur ikut Tuhan. Jangan kita kecewa menantikan janji Tuhan. Tetapi tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan pujian tadi sebelum firman Allah, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya firman Allah ini menjadi kekuatan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya firman-Mu
Firman-Mu berkata, Kau berserta firman-Mu. firman Allah kita dapatkan pagi hari ini. Peganglah pada janji Tuhan, fokus pada janji Tuhan. Jadikan hambatan, tantangan yang saudara alami bahwa ada berkat yang tersembunyi di balik setiap tantangan yang kita hadapi. Dan percayalah kepada kesanggupan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan jangan
bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana janji Tuhan kita akan alami, kita akan rasakan, kita akan nikmati setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup menolong kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memampukan kita. Minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan sayapmu, mari kita nyanyikan refnya. Dengan sayapmu, saya mengundang Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan. Maka kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau sudah berbicara bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap tantangan yang kami alami, kami percaya Engkau menjadikan kami bencana yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk berharap, percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Walaupun ada tantangan, kami tetap mau memandang kepada Engkau, Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber kekuatan kami. Kami tidak mau kehilangan iman dan percaya kami Tuhan. Kami butuhkan adalah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyertai hidup kami. Biarlah kami mempersembahkan persembahan yang kudus lewat perkataan kami, lewat setiap perbuatan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang datang di dalam kelemahan. Kami percaya kami sudah menerima kekuatan dari Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami kekurangan, kami percaya Tuhan sumber pertolongan yang menyediakan kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami memberi dengan sukacita untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberi persembahan. Kita naikkan pujian lagu bahasa Jerman ini saudara. Ya, puji Tuhan. Hati senang yang terus
sugeng artinya ya, puji Tuhan. Pada intinya kita mengucap syukur, mencintai Tuhan untuk selama-lamanya ya. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, hari Selasa ada doa malam di tempat di Facebook ya, di grup Facebook tertutup GPDI Betania. Kita akan berdoa bersama-sama. Kemudian ibadah, kita akan ada doa puasa hari Jumat. Hari Jumat kita doa puasa. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Sabtu Ceria jam 4 dan ibadah tunas remaja jam 7 malam mulai Oktober. Kemudian kita akan ada ibadah wanita melalui Zoom sebulan sekali dimulai di bulan Oktober. Nanti akan kami share di grup WA untuk pengumuman hari dan jamnya. Untuk jamnya mungkin tunggu ibu-ibu yang bekerja jam 7 bisa ya Bu ya. Ya jam 7 malam ya kita ibadah wanita, puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu di dalam hidup kami, atas ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Engkau boleh hadir dan Engkau boleh berfirman bagi kami, dan Engkau boleh menjamah setiap kami dengan kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi situasi kondisi hari-hari ini Tuhan. Tuhan, bangsa Indonesia masih mengalami satu kesulitan, adanya pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami. Kami berdoa supaya ditemukanlah dengan cepat vaksin dan terus supaya kami boleh bebas daripada virus yang menghantui bangsa kami, yang menghantui setiap manusia hari-hari ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, berkemurahanlah bagi kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah dunia Tuhan, supaya kami boleh bebas bekerja, bebas beribadah, bebas ke sekolah, bebas kemanapun kami pergi Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong para medis, Tuhan tolong juga para ya Tuhan yang menderita supaya mereka boleh kembali sehat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan GPDI Betania. Hindarkan kami dari segala virus ini Tuhan. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Baik kami orang dewasa maupun anak-anak kami dilindungi oleh Tuhan, seperti Engkau melindungi bangsa Israel. Lindungilah kami umat-Mu ya Tuhan. Hindarkan dari segala sakit penyakit. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami umat Tuhan diberkati,
diberikan selalu kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong Jawa Timur, kota Surabaya, Sidoarjo, supaya boleh pulih kembali, masuk kepada zona-zona yang ya Tuhan bebas dari segala virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Pemberian yang mereka berikan untuk Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan balas berkati apa yang mereka berikan untuk Tuhan. Oh Tuhan senantiasa menolong usaha, pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat-jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, hamba berdoa di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, supaya mereka semakin kuat, semakin semangat mereka berjalan bersama dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan tolong anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, pada saat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami persoalan, Tuhan jamah dan Tuhan berikan jalan keluar. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam keluarga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi jemaat-jemaat Tuhan juga yang berulang tahun, Tuhan tolong. Mari saya undang Ibu Sutikno maju ke depan. Biarlah kita akan berdoa bagi Ibu Sutikno yang berulang tahun pada tanggal 16. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Pak Sutikno, kami berdoa untuk Pak Sutikno. Tuhan sendiri yang menolong, memberkati Pak Sutikno. Tuhan pulihkan Pak Sutikno supaya boleh sehat, pulih, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berada di tempat ini untuk Pak Sutikno. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan, dan dia boleh bersuka cita. Tuhan sudah menolong dan boleh berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan mereka. Tuhan tahu segala permasalahan hidup mereka. Tuhan senantiasa menolong, membuka jalan dan memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa juga buat Jeremy yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, berkat Allah kiranya menyertai, memberkati Jeremy Tuhan di masa mudanya. Biarlah dia semakin mencintai Tuhan. Berdoa menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, anak yang menjadi berkat. Kami berdoa umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya, dan berkat-berkat Allah kiranya menyertai anak Jeremy Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan juga ya Tuhan, hamba berdoa pada saat ini. Berkat Allah kiranya menyertai kami semua Tuhan. Diberkatilah kami dalam usaha pekerjaan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Anak-anak kami di rumah juga Tuhan berkati, supaya Tuhan lindungi, Tuhan selalu berikan kesehatan, dan nama-Mu yang selalu kami puji dan kami muliakan ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.